Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di live IG-nya Resti kali ini. Nah, seneng banget akhirnya bisa live lagi di Instagram buat sharing ngobrol-ngobrol santai lagi. Kali ini Resti akan bahas tentang menjadi beruntung, being lucky gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini pernah mengalami sebuah keberuntungan di dalam hidupnya gitu. Pernah mengalami hal yang tidak beruntung juga menurut teman-teman gitu. Nah, kita akan belajar sama-sama gimana sih caranya supaya setiap kejadian yang kita alami itu bisa jadi satu keberuntungan. Nah, sebelumnya saya harus ucapkan selamat datang. Ada ini teteh atau akan teh Nurah 16, teh Yati Mulyawati, teh Linda Yustikasari, teh Siti Rahayu. Assalamualaikum teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, gelap nggak ya di kameranya? Cek suara Resti cukup sudah terdengar belum ya? Kita cek suara dulu. Suara Resti sudah terdengar? Nah, jadi kali ini kita akan bukan belajar, yang sharing sebetulnya, sharing sama-sama tentang menjadi pribadi yang beruntung. Resti supaya lebih kedengaran, Resti buka dulu deh ini case HP-nya. Iya. Aduh. Nah, sudah cukup terdengar belum ya suara Resti? Jelas ya? Alhamdulillah. Teh Yuti, terima kasih sudah mengkonfirmasi suara gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Resti sharingkan hari ini nggak sekedar jadi suara yang lewat di telinga aja, tapi bisa kita praktekin sama-sama supaya kita semua bisa jadi pribadi yang selalu beruntung gitu di kejadian apapun. Sebelum kita mulai, Resti ingin tanya dulu dong pendapat Akang Teteh semua yang nyimak di sini. Apa sih pengertian keberuntungan menurut akang-akang dan teteh-teteh yang hadir di sini? Misalnya keberuntungan, buat saya keberuntungan itu kalau dapat uang mendadak misalnya. Keberuntungan itu kalau dapat giveaway gitu, atau keberuntungan itu ketika bisa lulus kuliah tepat waktu gitu. Menurut teman-teman apa sih keberuntungan versi teman-teman? Gitu. Nah, jadi Resti sendiri kenapa bikin tema ini? Nah, sebetulnya ini adalah sebuah challenge teman-teman. Jadi Resti sekarang sedang membuat sebuah kelas, namanya kelas pejuang online gitu, dimana kelas pejuang online ini adalah kelas pengembangan diri yang tujuannya adalah untuk upgrade kualitas diri gitu. Nah, kebetulan sepekan kemarin itu kita belajarnya tentang public speaking, dan ini adalah bentuk dari latihan public speakingnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya apa sih keberuntungan itu, banyak versinya ya. Ada yang bilang keberuntungan itu misalnya ketika saya tidak pernah mengalami hal buruk misalnya, atau keberuntungan itu ketika saya mendapatkan sebuah rezeki yang tidak diduga gitu. Keberuntungan itu adalah sebuah hal yang nasib gitu, karunia dari Allah gitu. Apa sih keberuntungan versi teman-teman? Boleh dituliskan ya di kolom komentar, karena semakin aktif kita berkomentar, memberikan pendapat, insya Allah nanti ilmunya semakin nerap gitu. Kenapa sih Resti pilihnya tema ini? Nah guys, jadi bener gak sih kalau setiap orang itu pasti menginginkan sebuah keberuntungan ya? Jadi banyak banget yang mengharapkan hidupnya selalu beruntung gitu, selalu diliputi hal-hal baik, selalu dapat kebaikan di dalam hidupnya gitu. Dan memang hampir setiap orang pasti mengharapkan adanya keberuntungan. Tapi nah sayangnya ternyata banyak orang yang justru merasa hidupnya tidak seberuntung orang lain gitu. Cirinya apa? Ketika ngelihat orang lain, loh kok dia kayak gitu, kok aku masih kayak, jadi jatuhnya membanding-bandingkan. Kenapa dia pencapaiannya seperti itu, aku kok gini-gini aja kayak gitu. Jadi ketika udah mulai membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa jadi ciri bahwa dirinya merasa tidak seberuntung orang lain gitu. Nah, padahal saya ingin jelaskan,
Padahal sebetulnya keberuntungan itu bukan suatu hal yang sifatnya apa ya, pasif gitu, bukan hal yang sifatnya pemberian gitu, tapi sebuah hal yang bisa kita upayakan bersama sebetulnya mah. Jadi ketika ada orang misalnya mengalami kejadian apapun, bisa jadi beruntung, bisa jadi tidak beruntung gitu, tergantung pilihan yang dia ambil gitu. Nah di sini Resti ingin ajak teman-teman buat gimana sih caranya kalau kita pengen setiap kejadian yang kita alami jadi beruntung. Nah terus alasan kedua kenapa Resti pilih tema ini, karena ternyata orang yang merasa dirinya memiliki sebuah keberuntungan gitu, intinya dirinya adalah orang yang beruntung, ternyata punya kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak merasa beruntung. Nah kalau ini ada risetnya. Jadi ceritanya nih, Resti pernah baca juga dan dengar juga kemarin di seminar tentang keberuntungan juga. Jadi ada seorang psikolog dari Inggris gitu, dia meriset atau melakukan penelitian terhadap banyak orang di Inggris yang merasa beruntung dan tidak beruntung. Jadi dia buka kesempatan untuk bertanya kepada semua orang, siapa di sini yang merasa dirinya beruntung dan siapa yang di sini merasa tidak beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung dia confirm, intinya saya merasa beruntung, dan orang-orang yang tidak merasa beruntung juga dia confirm, oh saya merasa saya tidak beruntung. Nah kemudian dia melakukan riset orang-orang kepada dua kelompok itu ya. Pada orang-orang yang beruntung dan tidak beruntung, peneliti itu dia ngasih koran kepada kedua kelompok orang tersebut, terus minta tolong orang-orang itu untuk menghitung jumlah gambar yang ada di dalam koran itu. Jadi ini koran, silahkan hitung berapa jumlah gambar yang ada di dalam koran itu. Nah ternyata orang-orang yang tidak beruntung rata-rata butuh waktu kurang lebih 2 menit untuk menemukan menemukan jumlah gambar di dalam koran itu. Jadi sedangkan orang-orang yang merasa beruntung justru itu cuman butuh beberapa detik aja buat mengetahui jumlah gambar yang ada di koran itu. Nah ternyata kenapa bisa lebih cepat, karena orang-orang yang merasa dirinya beruntung itu baca koran dengan tenang, kemudian dia menemukan adanya tulisan tidak perlu menghitung jumlah gambar di koran ini ada 43 gitu. Jadi ya udah nggak usah dihitung karena udah ada kunci jawabannya di dalam tulisan koran. Tapi orang-orang yang tidak beruntung itu orang-orang yang gerasak-gerusuk bacanya nggak teliti kayak gitu, akhirnya ya mereka harus hitung satu persatu gambarnya. Itu penelitian pertama. Terus yang penelitian kedua, dia ngasih pertanyaan lagi sama kedua kelompok orang itu. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, guys misalnya kayak gitu ya tanyanya, guys seandainya kalian ada di sebuah bank yang sedang dirampok gitu ya. Jadi namanya perampok di luar negeri mungkin bawa pistol, bawa senjata tajam kayak gitu, pistol lah ya. Nah seandainya kalian ada di bank itu dan kemudian tertembak oleh para perampok itu, ketembak di tangan, menurut kalian beruntung atau enggak gitu. Nah kalau teman-teman yang ngalamin, beruntung enggak ketika ada ketembak nih bagian tangan pas lagi di bank gitu, beruntung atau enggak? Ternyata orang yang merasa tidak beruntung ya dia bilang bahwa saya nggak beruntung gitu, itu adalah hari yang sial bagi saya katanya gitu. Nah beda dengan orang yang beruntung. Nah tahu nggak jawabannya apa? Kata orang yang beruntung, mereka beruntung tertembaknya di tangan bukan di kepala katanya gitu. Jadi jadi terus juga jadi ikut belajar ya, benar juga ya, kadang hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita, kalau kita membayangkan kemungkinan yang lebih buruk dari itu, kita akan jauh lebih bersyukur gitu. Akhirnya ya beruntung mana coba, orang yang ketembaknya di tangan atau di kepala? Ya lebih beruntung orang yang tertembak di tangan gitu. Jadi ternyata dua kelompok orang ini memang punya cara berpikir yang berbeda gitu. Nah sebetulnya bisa dipelajari nggak sih keberuntungan itu? Pada faktanya ternyata bisa gitu. Jadi keberuntungan ini adalah satu hal yang memang bisa dipelajari gitu, bahkan bisa diupayakan. Nah apalagi
Nah, sekarang apa untungnya sih kita belajar untuk jadi orang beruntung? Nah, keuntungannya adalah kalau teman-teman praktekin ilmu ini, apapun kejadiannya, teman-teman akan bisa memposisikan diri sebagai orang yang beruntung gitu. Hidupnya akan jauh lebih tenang, nggak banyak khawatir, kemudian ada kejadian apapun ya happy aja gitu, karena memang sedang dalam keadaan beruntung. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ilmunya bahwa keberuntungan itu bisa dipelajari, bisa jadi nanti jatuhnya ngerasa banyak kecewa ketika ada kejadian yang dialami, ngerasa nggak pernah beruntung gitu. Cirinya apa? Nah, cirinya adalah kalau teman-teman banyak bertanya kenapa sih. Nah, jadi banyak ngeluh gitu. Kalau ada orang yang terlalu sering berkata, kenapa sih kok aku dilahirkan di keluarga seperti ini, misalnya kenapa sih aku kuliah di tempat seperti ini, kenapa sih aku dilahirkan dalam kondisi seperti ini, kenapa sih. Nah, itu berarti itu ciri bahwa dia merasa dirinya tidak beruntung dan belum tahu ilmu cara mengubah hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita jadi sebuah keberuntungan. Nah, boleh dong tulis di komentar menurut teman-teman apa sih keberuntungan itu. Keberuntungan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kemujuran katanya, atau nasi baik gitu, atau hal yang terjadi baik di dalam hidup kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari definisi psikologinya ya, jadi keberuntungan itu adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan gitu. Jadi ketika ada kesempatan kitanya siap, nah disitulah keberuntungan terjadi. Dan sebaliknya ketika kitanya lagi siap ada kesempatan gitu, itu juga sama-sama beruntung. Artinya kalau untuk kita ingin jadi orang yang beruntung ya kemungkinannya dua. Pertama, kita tingkatkan kesiapan kita, yang kedua kita ciptakan kesempatannya kayak gitu. Nah, kemudian apakah keberuntungan itu hal yang bisa dipelajari atau tidak? Nah, kalau menurut teman-teman bisa atau enggak nih? Keberuntungan bisa dipelajari atau enggak? Udah dikasih tahu ya tadi. Keberuntungan itu ya bisa dipelajari gitu, dan bisa dipraktekin. Bahkan ketika teman-teman ngerasa ada kejadian yang enggak baik sekalipun, kita bisa jadi orang beruntung. Gimana caranya? Sabar gitu. Nah, sekarang prinsip-prinsip keberuntungan. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih sebetulnya keberuntungan itu, jadi keberuntungan itu ada banyak versinya sebetulnya prinsipnya, tapi yang Resti alami sejauh ini gitu ya, dan yang Resti selalu praktekkan itu keberuntungan itu adalah prinsipnya adalah pertama, menyadari bahwa segala sesuatu itu baik. Jadi mau kejadiannya kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, itu kita bisa sama-sama beruntung gitu. Jadi jadi beruntung itu hanya terkait dengan mindset, betul ya. Jadi kata Teh Nurah, semacam mindset yang dirubah nggak sih Teh? Iya bener banget gitu. Nah, itu masuk ke prinsip yang kedua. Jadi prinsip yang kedua itu aduh banyak yang ini hadir jadi grogi nih gitu. Nah, prinsip yang kedua adalah tadi mindset, jadi sudut pandang. Jadi keberuntungan itu hanya masalah sudut pandang. Nah, ketika teman-teman ada sebuah kejadian nih tadi, misalnya kayak yang orang tertembak di tangan. Kalau misalnya dia sudut pandangnya dia tertembak di tangan sebagai orang yang merasa harusnya selamat, kemudian tertembak, dia pasti merasa tidak beruntung. Tapi kalau coba kita pindahkan sudut pandangnya jadi orang yang misalnya ketika di kondisi seperti itu tertembak kepalanya lalu meninggal, nah kita akan merasa jauh lebih beruntung. Itu prinsip yang keduanya ya. Dan yang ketiga adalah prinsipnya adalah kita selalu lebih beruntung dari orang lain. Nah, itu prinsip ketiganya. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak kita inginkan, coba bayangkan
bahwa ada orang yang mengalami kejadian jauh lebih buruk daripada itu. Nah ya, yang pertama tadi menyadari bahwa jadi lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Nah gitu, menyadari bahwa setiap kejadian adalah baik gitu. Nah itu prinsip pertamanya, menyadari bahwa setiap kejadian adalah baik. Yang kedua adalah keberuntungan itu terkait dengan sudut pandang. Beda sudut pandang, beda keberuntungan. Dan yang ketiga adalah kita selalu lebih beruntung dari orang lain. Itu prinsip yang ketiganya ya. Jadi ini harus dipegang sama teman-teman bahwa ya memang segala sesuatu yang terjadi itu baik. Apalagi ada hadis juga ya. Jadi beruntungnya sebagai seorang yang beriman gitu, setiap kejadian yang menimpanya adalah baik. Ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, dan ketika ditimpa keburukan dia bersabar gitu. Jadi dua-duanya sabar. Ketika ada kebaikan kita bersyukur jadi pahala, tapi pas lagi nggak baik kejadiannya gitu, kita dikasih kesempatan buat sabar yang sama-sama dapat pahala kayak gitu. Oke, itu prinsipnya. Nah sekarang gimana sih caranya untuk jadi bersyukur? Nah ini kita akan agak praktek juga ya. Resti mau ajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif di kolom komentar. Nah kalau cara simpelnya nih Resti ada 3B. 3B itu apa? Pertama adalah dengan bersyukur. Jadi sering-sering kita menyampaikan syukur, tapi nggak cuma di hati, di lisan, kemudian bisa ditulis juga, dan juga di perbuatan tentunya. Jadi syukurnya itu yang paling mudah ya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita dapat sebuah karunia gitu. Nah latihan yang paling mudah adalah silakan coba teman-teman tuliskan 3 buah hal yang teman-teman syukuri hari ini. Misalnya kalau Resti hari ini alhamdulillah hari ini bisa live IG berbagi sama teman-teman semua kayak gitu. Yang pertama. Terus jurnal syukur yang kedua, alhamdulillah masih diizinkan buat bisa menyiapkan sarapan buat suami kayak gitu. Jurnal syukur yang ketiga, alhamdulillah hari ini masih dikasih sehat, nikmat sehat yang tidak kekurangan apapun kayak gitu. Jadi itu 3 syukur Resti. Coba buat teman-teman yang pengen hari ini ada keberuntungan loh. Kenapa? Karena barang siapa bersyukur nanti Allah akan tambah nikmatnya. Itu bukan kata Resti tapi kata Allah gitu. Jadi siapa yang bersyukur nanti sama Allah ditambah nikmatnya. Bukankah orang yang beruntung adalah orang yang selalu dikaruniai nikmat yang banyak? Nah makanya kita harus sering-sering menyadari apa yang kita miliki dan berterima kasih sama yang sudah memberi. Kalau teman-teman apa nih 3 jurnal syukurnya sore hari ini? Nah sambil menunggu kita minum dulu sebentar. Alhamdulillah, nih ada Teh Nura. Alhamdulillah tadi makan bakso bisa naik Transjakarta, nikmat lihat kan. Alhamdulillah. Kan itu juga sama ya, jadi walaupun kita virtual tapi jadi silaturahim juga gitu. Dapat bisa makan bakso, nikmat. Karena di luar sana Teh banyak sekali orang pengen makan bakso tapi nggak bisa gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, kita jadi orang yang beruntung. Teh Yuti Mulyawati, alhamdulillah hari ini closing jualan, alhamdulillah. Terus hari ini hujan turun, nah itu juga sebuah nikmat. Dan hari ini sehat dan bahagia, mantap. Ada Ummu Salamah, alhamdulillah anak-anak sehat, keluarga sehat, alhamdulillah bisnis masih jalan, alhamdulillah masih bisa ketemu orang-orang tersayang. Nah itu juga kadang itu hal yang sering dilupakan untuk kita syukuri. Jadi ketika kita misalnya punya bisnisnya stagnan misalnya di tengah pandemi, apa yang bisa kita syukuri? Ya syukuri bisnisnya masih jalan gitu. Di luar sana banyak loh orang-orang yang enggak, bahkan bisnisnya bukan hanya berhenti gitu, tapi juga meninggalkan banyak hutang gitu selama pandemi. Kemudian ketika orang-orang tersayang juga banyak yang kita masih dikasih kesempatan ketemu orang tua, ketemu suami, ketemu anak kalau yang udah ada gitu ya. Kalau yang belum berarti ketemu keluarga, kakak, adik kayak gitu. Tapi sering kali kita tidak sadari dan tidak kita syukuri keberadaannya.
dan kita bakal ngerasa kehilangan, nggak ngerasa bersyukur justru biasanya ketika sudah kehilangan. Jangan sampai kita bersyukurnya ketika itu ya. Teh Devi Asri, alhamdulillah hari ini cerah, jemuran kering semua, bener banget. Hari ini masak pepes ayam kesukaan suamiku, dan hari ini siswa rumah belajar geser nambah. Alhamdulillah, ya betul ya, karena banyak juga yang bisa masak tapi suaminya LDR, kayak itu harus disyukuri gitu. Jadi memang banyak banget kalau misalnya kita sadari, itu banyak banget yang bisa kita syukuri, bahkan dari mulai kelopak mata, halis, hidung, bibir, semuanya juga yang ada di dalam di diri kita aja, itu kalau kita list rasa syukurnya tuh nggak akan habis-habis. Jadi banyak banget yang bisa kita syukuri. Kalau misalnya ada yang masih ngerasa apa ya aku syukurnya, mulailah dari berkaca, melihat apa yang teman-teman lihat di kaca gitu. Kita punya 2 mata yang sehat, itu juga bisa disyukuri. Kita bisa punya kulit ya, kalau yang ada jerawat, apa yang disyukuri? Bersyukur kalau mukanya lebih banyak yang tidak berjerawat daripada yang ada jerawatnya, kayak gitu. Jadi jangan perhatiin jerawatnya, tapi lihat coba lebih banyak muka yang bersihnya daripada yang jerawatannya. Terus misalnya apalagi ya, lihat senyum, kita lihat punya gigi, bersyukur punya gigi, karena kalau yang giginya udah hilang, mau pasang implan gigi tuh harganya mahal banget, udah mahal, keluar uang, nggak nyaman juga gitu. Plus jadi yang nggak sesuai aslinya kan, kayak gitu. Jadi kalau ditanya syukurin apa, bisa banyak hal. Pertama bisa kesehatan kita, jadi kesehatannya jasmani rohani, karena kita bisa berpikir dengan jernih, punya akal yang sehat, juga itu suatu hal yang bisa kita syukuri. Kemudian apalagi ya, dari kesehatan, terus dari apa yang kita miliki, bersyukur punya kerudung bagus, punya kerudung yang nyaman dipakai, beruntung punya baju di lemari, karena di luar sana juga banyak yang orang-orang yang butuh baju dan nggak seberuntung kita gitu. Terina Sari, bersyukur untuk hari ini bisa masak untuk keluarga kakak, bisa jogging sama sahabat, dan barusan dapat orderan pertama untuk dimsum. Mantap, semoga lancar jualannya ya, lagi bisnis, semoga dilancarkan jualannya. Dan memang sekecil apapun keuntungan ya harus kita syukuri gitu. Kemudian apalagi, jadi dari apa yang kita miliki, mulai dari apa yang kita lihat di sekitar nih, misalnya pasti melihat gunting, ini bersyukur punya gunting, jadi kalau motong kertas bisa rapi gitu. Beruntung punya buku, jadi bisa nyatet. Beruntung punya HP yang bisa dipakai buat jualan, bisa buat live Instagram gitu. Disyukuri apapun yang kita miliki. Dan yang selanjutnya adalah bersyukur atas peristiwa. Jadi peristiwa apa yang kita alami saat ini ya kita syukuri gitu. Misalnya kayak tadi pagi bisa bangun pagi, itu juga disyukuri. Tadi pagi bisa masak, disyukuri. Tadi pagi bisa olahraga, disyukuri. Apapun peristiwanya kita syukuri. Nah sekarang kita ke tadi prinsip yang cara yang kedua setelah bersyukur adalah kita berhikmah ya. Jadi setelah bersyukur, berhikmah itu gimana caranya berhikmah itu? Setiap kejadian yang kita alami, kita cari tahu apa sih pelajaran yang kita dapat, dan yang kedua adalah apa sih manfaat yang kita dapat dari kejadian itu. Nah yang paling mudah berhikmah adalah ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah coba di sini ada nggak teman-teman yang pernah mengalami hal yang tidak sesuai ekspektasi? Boleh dituliskan pengalamannya apa ketika hal yang tidak sesuai ekspektasinya. Kalau Resti dulu pernah mengalami tidak diterima di SMA yang dituju, di SMA Resti sekolah di SMA 2 Bandung, dan Resti pernah tidak diterima di SMA 2 Bandung lewat jalur prestasi. Jadi waktu daftar tidak diterima gitu, ditolak begitu aja gitu kan. Itu kalau misalnya kita lihat dari sisi tidak beruntungnya, ya tidak beruntung, harus ngerasa bahwa aku kan harusnya bisa gitu loh jalur prestasi, tapi kok nggak keterima gitu, akhirnya kecewa. Tapi kalau kita lihat dari sisi beruntungnya, beruntung nggak Resti waktu itu tidak diterima? Beruntung. Kenapa? Karena gara-gara nggak lolos jalur prestasi, jadi ngerasain diterima dengan nilai gitu. Jadi emang dari membuktikan bahwa emang nilai aku juga cukup kok gitu, layak kok buat masuk sekolah favorit itu gitu.
Nah kok sekarang sekolahnya zonasi ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Itu juga keberuntungan sih, kayak zonasi misalnya sekolah teman-teman yang masih SMA ya, SD, SMA, SMP ke SMA misalnya, sekolah zonasi nggak diterima gitu, bagus nggak? Ya kalau kita lihat dari sisi yang nggak baiknya, tadi sudut pandangnya kita lihat dari sisi nggak beruntungnya, ya kita akan terus kecewa. Tapi coba lihat dari sisi yang positifnya, oh bisa jadi dengan kita nggak diterima di situ, kita juga jadi ketemu teman-teman yang sekarang frekuensi sama kita di sekolah yang ini, kayak gitu. Jadi akan selalu ada hikmah di setiap kejadian. Nah itu adalah tinggal kitanya terus latihan aja, apa sih yang kita alami dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu. Misalnya ketika hikmahnya waktu itu belanja, Resti, ketika belanja, udah belanja keluar uang misalnya sekian, pas bayar kaget kenapa mahal banget jadinya. Kan kalau misalnya ngedumel, aduh ngerasa nggak beruntung, ngerasa sial gitu hari itu, karena harusnya harganya segitu kok jadi mahal kayak gitu. Tapi coba ada hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa ngasih rezeki lebih buat tokonya gitu, buat orang-orang, siapa tuh orang-orang yang dengan kita belanja lebih, bayar lebih, orang-orangnya juga dapat rezeki lebih banyak kayak gitu. Terus ketika kita belanjanya lebih banyak, kita jadi lebih aware untuk cek dulu harga sebelum bayar gitu. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih prepare, lebih aware kayak gitu ya. Yang kedua adalah dengan berhikmah. Nah yang ketiga adalah dengan berbagi. Nah kalau ingin jadi orang yang beruntung, mulailah senang berbagi. Dan berbagi itu nggak harus hal-hal yang besar gitu, nggak harus hal-hal yang sifatnya nominal uang yang besar gitu, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil, dengan nominal kecil, dengan hal kecil, dengan perbuatan kecil. Itu bisa jadi bisa jadi hal yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Jadi kenapa kita harus berbagi? Karena tadi Resti baca sebuah ayat di Al-Quran, itu ada di Al-Mu'minun ayat 1 bahkan ya, qad aflahal mu'minun gitu ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Itu dan di Al-Mu'minun ayat 102, beruntunglah orang yang berat timbangan kebaikannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi beruntung, bahkan di Al-Quran pun diajarin loh caranya gitu. Kalau pengen beruntung, ya perbanyak timbangan kebaikan, kemudian jadilah orang yang beriman gitu. Orang yang beriman itu apa? Yang tadi, yang percaya bahwa setiap kejadian yang kita alami itu pasti karena ada izin dari Allah, dan memang Allah takdirkan untuk jadi kebaikan buat kita gitu. Mau itu kejadiannya baik, mau itu kejadiannya nggak baik, kita bisa selalu ambil hikmah dengan bersyukur dan juga bersabar gitu ya teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman misalnya di sini ada nggak sih pengalaman mengalami sebuah keberuntungan? Coba dong share keberuntungan apa yang pernah teman-teman alami. Misalnya kalau Resti, Resti mau kasih juga satu tips juga dengan sering-sering bersyukur ya. Jadi bersyukur itu memang bisa jadi sebuah latihan yang akan mengundang energi positif, energi yang paling mudah energi yang paling mudah mendatangkan kebahagiaan itu adalah energi syukur. Jadi simpel banget, kalau misalnya ada teman-teman yang sedang merasa tidak bahagia, coba deh list lagi syukurnya. Bahkan kalau misalnya bisa ditulis setiap hari 3 aja, nggak usah banyak-banyak, setiap hari 3, dalam 1 bulan itu kita udah punya 90 hal yang disyukuri. Itu baru 1 bulan. Kalau misalnya 1 tahun berarti 90 kali 12 90 108 90 kali 12 180 berarti. Bener gak sih? 12 90 iya. Kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita syukuri. Jadi penasaran tadi kenapa jadi lupa. 90 kali 12 kali 90 ya 1080, bukan 180. 1080 rasa syukur. Jadi yang tadi ya, jadi kalau misalnya pengen jadi orang yang beruntung, ya kuncinya 3 tadi. Sering-sering bersyukur, sering-sering berhikmah atas kejadian apapun,
Dan satu lagi, sering-sering berbagi sekecil apapun. Nah, Resti sendiri kalau misalnya pengalaman tentang jadi beruntung gitu, itu banyak banget ya. Jadi memang aneh tapi nyata ya, ketika kita rajin bersyukur bahkan untuk hal-hal yang kecil kayak hari ini bisa makan telur rebus gitu, itu disyukuri banget. Terus bisa dapat hadiah dari suami misalnya, walaupun hadiahnya kecil, cuma coklat dan lain-lain kayak gitu. Biasanya di hari kemudian itu jadi makin banyak gitu kejutan-kejutan dari Allah tuh yang datang gitu, kayak entah itu dapat giveaway, entah itu dapat tiba-tiba ada yang kasih uang. Bahkan ini nyata sekali, Rasti sering sekali mengalami ada orang yang tiba-tiba ngasih uang. Jadi ada yang bilang karena mau bilang terima kasih tapi belum kesampaian, jadi akhirnya transfer uang kayak gitu. Terus ngasih karena udah bantuin apalah gitu, jadi banyak banget yang tiba-tiba ngasih transferan itu gitu. Dan mudah-mudahan yang praktekin tadi ilmu yang Resti selama ini udah praktekin juga bisa ketularan beruntung. Dan memang keberuntungan itu bisa diupayakan gitu. Contoh misalnya kayak giveaway, itu kan sering banget ya suka ada di Instagram tuh giveaway. Nah, kalau pengen jadi orang yang beruntung ya udah upayakan gitu. Kita nggak akan mungkin menang giveaway kalau nggak ikutan giveaway-nya gitu. Terus yang kedua ya penuhi si ketentuan-ketentuannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya menang ternyata berarti ya beruntung. Kalau nggak menang beruntung nggak? Ya beruntung gitu. Kenapa? Karena setidaknya kita bisa membantu memajukan bisnis orang lain, misalnya dengan ketika yang ngadain giveaway-nya sebuah perusahaan atau sebuah merek kayak gitu. Dan dengan kita ngasih like, ngasih komen juga setidaknya kita udah beramal untuk memajukan bisnisnya dia gitu. Beruntung nggak? Beruntung gitu. Bahkan ketika kita nggak dapat giveaway pun kita beruntung. Kenapa? Karena berarti saat itu kita punya kuota buat nge-like, buat follow kayak gitu. Banyak di luar sana yang bahkan buat buka Instagram aja susah banget gitu, sinyalnya susah banget, kuotanya nggak ada kayak gitu. Jadi ya kita jauh lebih beruntung dari orang lain gitu. Yang tadi prinsip ketiga ya, prinsip ketiga. Jadi kita prinsip kedua pengen ulang lagi ya, coba ada yang masih ingat nggak 3 prinsip keberuntungan versi Resti? Yang pertama adalah sadari dan yakini bahwa setiap kejadian itu adalah baik. Bisa baiknya itu membuat kita lebih bersyukur, baik karena membuat kita lebih bersabar. Kemudian prinsip keduanya adalah keberuntungan itu masalah sudut pandang. Jadi ketika kita melihat satu hal, coba diubah sudut pandangnya supaya kita bisa melihat sisi keberuntungannya kita. Dan yang ketiga adalah prinsip keberuntungan adalah kita pasti lebih beruntung dari orang lain. Jadi ketika kita merasa hal buruk menimpa kita, coba sadari bahwa di luar sana banyak orang yang jauh mengalami hal yang lebih buruk dari yang kita alami kayak gitu. Nah, kalau kita sadar 3 hal itu, insya Allah apapun kejadian yang kita alami, kita bisa mengubah hal yang menurut orang lain tidak beruntung, tapi kita bisa melihat itu sebagai sebuah keberuntungan gitu. Nah, sebetulnya materinya udah selesai. Nah, di sini Resti ingin ngajak teman-teman bahwa jangan pernah berhenti bersyukur, karena semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan Allah berikan sama kita. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti berhikmah, karena dibalik setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk berbagi sekecil apapun, karena justru apa yang kita berikan nanti akan Allah lipat gandakan untuk kita gitu. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, kita ngobrol-ngobrol. Cuman materi dari Resti sharing cuma segitu, nggak cuma sih, ada prakteknya yang lama-lama. Nah, Resti sendiri ini punya grup, sebetulnya punya grup sharing, cuman emang itu karena khusus reseller. Jadi di tim Resti itu, di grup reseller, Resti punya grup sharing yang memang isinya adalah kita latihan untuk jadi orang-orang yang beruntung. Caranya gimana? Berbagi syukur setiap pagi dan berbagi hikmah setiap malam. Jadi ketika misalnya pagi hari itu pasti di grup udah rame, misalnya tiga rasa syukur yang dialami apa aja kayak gitu. Jadi dari mulai
kesehatan, dari mulai apa yang dimiliki, dari mulai peristiwa yang kita alami, itu kita bagikan 3 dan ini udah berlangsung kurang lebih 4 bulan kayaknya, 4 bulan berjalan, dan ya luar biasa gitu, banyak banget manfaat yang didapat. Itu kita jadi jauh lebih ngerasa berharga, kita lebih ngerasa bahwa kita itu ya dicintai gitu. Karena kenapa? Karena ya Allah tuh begitu sayang sama kita tuh gitu. Jadi begitu banyak karunia yang kita terima dari Allah, itu bukti bahwa memang kita adalah hamba Allah yang Allah sayangi gitu. Kemudian dengan berbagi hikmah di malam hari. Jadi teorinya gampang. Nah, jadi prakteknya juga gampang. Sebetulnya cuma share 3 syukur, terus setiap malam hari share hikmah yang terjadi hari ini gitu. Kayak hari ini, saat ini misalnya Resti tadi ketika mau live IG ngelihat jam, loh kok jamnya nggak maju-maju, tadi jam 16.55 ngelihat masih 5 menit lagi santai. Jadi masih review baca-baca lagi materi yang mau di-share kayak gitu. Pas udah berlalu, loh kok masih 5 menit lagi, curiga. Akhirnya baru nyadar bahwa jamnya mati di jam 16.55. Akhirnya live IG-nya telat. Beruntung nggak? Beruntung gitu. Kenapa? Karena telatnya cuma 5 menit. Bayangkan kalau telatnya 30 menit yang nungguin misalnya di Instagram, ini mana nggak mulai-mulai kayak gitu. Beruntung cuman telatnya 5 menit dan sadar gitu bahwa jamnya mati di jam 15.55 tadi. 16.55 udahan dong ya. Di jam 15.55 tadi gitu. Terus beruntung nggak? Beruntung artinya ya jamnya berarti memang ya Resti jadi tahu bahwa jamnya harus diganti baterainya gitu. Terus hikmahnya apa lagi? Hikmahnya adalah bisa cek lebih yang jam tangan yang tadi dipegang itu kepake gitu. Karena kalau misalnya jamnya nyala ya pasti lihatnya ke jam gitu, kayak nggak lihat jam tangan gitu. Jadi apapun kejadiannya coba cari hikmahnya, karena hikmah itu adalah barang hilang bagi orang beriman. Bahkan ya itu Allah juga menjanjikan keberuntungan itu bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita merasa hambanya Allah gitu dan merasa orang beriman kayak gitu, ya jangan pernah ragukan janjinya Allah gitu, bahwa siapapun yang beriman Allah akan datangkan keberuntungan untuknya kayak gitu. Terus apalagi hikmah kejadian pagi hari ini, misalnya kayak tadi makan, misalnya ketika mau makan ternyata ikannya diambil kucing. Jadi ketika buka pintu kucingnya masuk, ikan yang ditunggu-tunggunya diambil kucing. Nah ketika kayak gitu beruntung nggak? Kalau ngelihat hilangnya ikan ya ngerasa pasti nggak beruntung gitu. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Ketika ikannya dimakan kucing, berarti kan memang rezeki kita makan telur, makan sayur misalnya. Jadi ya yang kita makan adalah telur dan sayurnya gitu. Jadi ya beruntung karena masih ada makanan yang lain yang bisa kita makan gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Resti sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini masih ada 15 menit, terjadinya sampai jam 17. Jadi Resti bingung ngapain lagi ya, cerita lagi aja ya. Berbagi pengalaman tentang beruntung. Kalau ada yang mau sharing juga boleh ya. Ini intinya Resti sharing aja dan berbagi pengalaman gitu. Terus pernah suatu ketika Resti kejadian yang paling Resti syukuri saat ini adalah ketika waktu SMA Resti nggak jadi kuliah di kedokteran gitu, karena memang nggak lolos SBMPTN-nya gitu. Jadi dari dulu tuh cita-cita Resti itu ingin jadi dokter ceritanya gitu, ingin jadi dokter, ingin bermanfaat buat banyak orang, ingin bisa nolong orang lain lebih banyak, bantu orang dan lain-lain kayak gitu. Belajar, terus ikutan TO, sesekali masuk, sesekali enggak. Jadi masih ada kemungkinan enggak keterima gitu. Jadi cuman kan harus optimis aja ya gitu, tetap milihnya kedokteran gitu. Sampai hari pendaftaran pun tetap milihnya kedokteran. Dan kedua milih ke UPI ya waktu itu. Jadi pilihan pertamanya kedokteran Unpad, pilihan keduanya adalah pendidikan biologi UPI. Nah, lalu singkat cerita adalah ketika TO-nya kadang masuk kadang enggak kayak gitu. Pas udah tesnya, pengumuman
ternyata nggak lolos gitu, nggak lolos SBMPTN gitu. Jadi waktu itu sempat sedih karena kenapa sih, nah mulai jadi muncul yang tadi, kenapa sih aku udah belajar sungguh-sungguh, belajar kayak gini, kayak udah belajar susah-susah, ternyata nggak keterima juga di kedokteran kayak gitu. Nah cuman ketika itu langsung ini mah kasih sayang Allah aja gitu ya, jadi sama Allah disadarin gitu, terus jadi kayak ada self talk sama diri sendiri gitu. Rest emang kenapa sih pengen kedokteran gitu, ya kan pengen bantu orang banyak, pengen bermanfaat buat banyak orang. Terus malah ditanya lagi gitu sama Resti, nanya ke diri sendiri gitu, emang kalau pengen bantu orang, kalau pengen bermanfaat buat orang cuman bisa jadi dokter gitu, emang profesi lain gak ada yang bisa ngasih manfaat? Ya enggak juga sih gitu, karena memang setiap profesi pada dasarnya ya untuk memberikan manfaat buat orang lain kayak gitu. Nah dengan menyadari seperti itu akhirnya oh iya benar, kenapa harus kekeh gitu, kenapa harus marah gitu ketika nggak, keinginan kita nggak dikabulkan sama Allah gitu. Pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada sebuah hal yang Allah simpan gitu. Kalau misalnya sekarang nggak dikasih, berarti kata Allah emang nggak baik gitu. Dan beruntung, dan baru nyadar beruntungnya itu pas udah kuliah di pendidikan biologi gitu ya. Jadi ngerasa beruntung bangetnya apa, ketika ngelihat teman-teman yang kuliah di kedokteran itu memang belajarnya luar biasa gitu, bahkan sampai istirahatnya kurang, terus kayak tugasnya banyak banget dan lain-lain kayak gitu. Di situ untung ya aku nggak kuliah kedokteran kayak gitu. Semangat buat teman-teman dokter ya. Cuman Resti merasa beruntung juga gitu. Teman-teman yang jadi dokter beruntung nggak? Beruntung gitu. Jadi jangan karena Resti ngomong kayak gini jadi ngerasa nggak beruntung jadi dokter, nggak ya, bukan. Cuma Resti ngerasa Resti beruntung nggak jadi dokter. Kenapa? Karena Resti nggak jadi dokter, akhirnya Resti memulai belajar bisnis ketika masih kuliah gitu. Mungkin kalau waktu itu kuliah di kedokteran nggak kepikiran kayaknya buat belajar bisnis gitu. Buat kuliah aja masih pasti banyak banget urusannya. Cuman karena Resti waktu itu nggak kuliahnya seperti itu ya, masih ada waktu buat belajar bisnis, jalanin bisnis kayak gitu ya, akhirnya bisa jadi pengusaha ya, anggap saja pengusaha ya gitu. Dan bisa, maksudnya kayak sekarang di rumah misalnya bisa kerja dari rumah gitu, tetap berpenghasilan dari rumah, bisa nemenin suami kapan aja gitu. Dan suami pun sama gitu ya, jadi karena kita sama-sama di UPI gitu, jadi dan sama-sama punya interestnya ke entrepreneurship gitu, jadi ya suatu hal yang disyukuri gitu. Nggak jadi dokter tapi jadi pengusaha gitu, siapa tahu nanti jadi yang punya rumah sakitnya gitu kan. Siapa tahu gitu ya, nggak bisa jadi dokter tapi mempekerjakan para dokter gitu. Jadi ya banyak banget hikmahnya ketika kita ngelihat sebuah hal dari sudut pandang yang berbeda gitu. Terus kejadian apa lagi? Kejadian ketika kemarin ikutan giveaway itu yang kemarin giveaway terheboh aja yang Resti dapat hadiah giveaway senilai kurang lebih 4 juta rupiah. Jadi itu memang faktor keberuntungan dan